Hai Kliniker, kakak saya minggu lagi nih. Ya, minggu ini cukup berat ya untuk IHSG karena sesuai dengan prediksi itu akan mencoba potensi untuk tutup gap ya. Jadi kuatkanlah semangat kalian untuk tetap trading dengan ketat dan juga menabung di tempat yang tepat, di waktu yang tepat, di harga yang tepat ya. Oke, kita mau bahas dulu nih performance kita untuk minggu sebelumnya dan 2 minggu sebelumnya. Ya, untuk completionnya sudah mendekati akurat dan presisi ya, meskipun turun dari minggu kemarin, tapi kita masih cukup bagus performanya di 71,42%, di mana hanya dua emiten yang belum mencapai hit completionnya, yaitu AA dan juga B hit. Kenapa belum mencapai? Karena masih in progress ya. Untuk pencapaian minggu kemarin, alhamdulillah tiga-tiganya naik nih. Yang cukup signifikan ada di Bambu Kopin, sempat naik karena ada kabar isu yang akan digelar Senin besok. Itu mencapai completionnya di hit and 2 loh, naik 1,98 hingga closing terakhir. Untuk DILD juga naik ke hit and satunya. Untuk harga terakhirnya untuk closing di hari Jumat kemarin, kenaikannya mencapai 7,56%. Untuk completionnya 66,7% ya, karena ahli masih in progress. Tapi untuk overall kenaikannya 100%. Tepuk tangan dulu dong. Ya, untuk 2 minggu sebelumnya masih sama, tidak ada perubahan untuk baik IHSG hingga ke awan. Ya, kita akan membahas 3 emiten yang cukup potensial di minggu ini dan satu request dari Ibu Ulfa di Telegram yang ingin mengetahui saham RTX. Yuk kita bahas bareng-bareng. Untuk RTX sendiri bergerak dalam bidang tekstil yang bisa dibilang cukup menarik ya untuk jangka pendek. Karena bisa dilihat ini ada potensi membentuk harmonic bear bed dengan targetnya di 386 sampai 388. Hal ini juga diperkuat dengan Fibonacci-nya di 1618 di 386. Jadi memang cukup bagus ya potensinya, apalagi ada gap yang di atas yang masih bisa dilihat sekarang potensinya masih oke. Cuma kita harus validasi dulu nih ke beberapa indikator lainnya, apakah memang akan ditarik ke atas atau memang harus ditarik ke bawah dulu ke gapnya. Karena di bawah itu ada gap 147 sampai 154 untuk saham FX-nya. Kalau dilihat dari MACD maupun RSI-nya, terlihat ya adanya akumulasi nih. Jadi potensi untuk tutup gap kayaknya agak kecil deh. Kemungkinan peluangnya sekitar 34% untuk tutup gap, di mana daily-nya itu terlihat ada akumulasi dan RSI-nya juga masih dalam akumulasi zone dan mau menuju golden cross. Untuk weekly-nya juga masih bagus, masih ada demand yang cukup lumayan dan masih tahap akumulasi terlihat dari RSI-nya. Meskipun keduanya masih golden cross, kita butuh validasi beberapa minggu kemudian untuk naik terus lagi ke arah 400. Minimal tutup gap lah. Yang ada di atas, bukan yang di bawah. Oke, jadi untuk saat ini, untuk jangka pendeknya, kondisi atas ini masih sideways bullish ya, dan cenderung membentuk reverse trend. Jika RTX harganya berada di atas 209, maka pos kenaikannya ada di N1216, N2-nya di 238, dan N3-nya di 295. Kalau Bapak Ibu mau swing, bisa ada di bear targetnya di 386 sampai 388 yang telah divalidasi oleh Fibonacci. Namun, jika RTX-nya berada di bawah 209, maka penurunannya ada di T1207, T2-nya di 197, T3-nya di 193. Untuk untuk minatnya sendiri, RTX itu masih dalam kategori high demand-nya, meskipun dalam kondisinya golden cross. Untuk RSI-nya masih terhadap demand itu masih dalam akumulasi dan ini mau menuju golden cross.
bisa dibilang udah cukup oke lah untuk beberapa hari ke depan. Untuk volumenya itu masih ada akumulasi kecil. Jadi kalau Bapak Ibu ingin trading, boleh saja pastikan batas stop loss-nya di berapa dan batas release stop-nya di berapa. Mau diikutin trading plan kita juga boleh di N1, N2, dan N3-nya. Jadi kalau memang mau masuk boleh, tapi harus ketat ya. Untuk resistennya sendiri ada di 231, yaitu di MA20-nya. Untuk supportnya ada di higher low candle-nya di 197 sampai 193. Dan kita harus mewaspadai ada gap maksimumnya di 147. Syukur-syukur sih di bawah dulu ke 147 ya, baru terbang ke 400. Tapi kalau memang market maker itu mau menaikkan dulu baru terjadi, itu sih nggak masalah. Cuman tinggal porsi dari kitanya aja, strateginya untuk dibuat sedemikian rupa ya. Jadi misalkan kita punya modal 10 lot, ngelihat ada gap di 147, kita bisa mainin di 2 sampai 3 lot. Bolehlah 5 lot. Yang penting kita ada dana untuk average down-nya di 147. Kurang lebih efek seperti itu ya untuk jangka pendeknya. Ya, selanjutnya ada Maya, Bank Maya Pada Internasional. Bank Maya Pada ini mungkin bisa dibilang market leader dari bank digital ya, karena kebetulan terjun duluan dari sekitar 6 ribuan sebelum right issue itu bisa 8 ribu mencapai ke arah 470. Untuk jangka panjangnya memang cukup oke karena selain tidak liquid, otomatis terbangnya cepat, ditambah lagi fundamental cukup bagus ya, dimana pemilik dari data cerita itu memang orang terkaya di Indonesia salah satunya. Kemudian bisnisnya cukup oke, meskipun kurang kurang dikenal oleh masyarakat, namun dia memiliki bisnisnya di luar negeri itu cukup oke, khususnya di Taiwan, Singapura. Untuk Maya Pada sendiri sudah atensi untuk membentuk bullish sharp, meskipun cukup panjang proses pergerakannya, namun sudah ada indikasi di situ. Namun kelemahan dari Maya Pada itu banyak gap di bawah. Jadi kita masih butuh validasi kembali karena kemarin itu sempat jebol dari 496 membentuk lower low baru di 470. Tapi ini bisa dilihat kalau memang ada tarikan lagi untuk 520 lah, itu bisa ada potensi untuk kembali naik lagi untuk mencoba persisten selanjutnya di 790. Kalau dilihat dari demandnya memang cukup menarik ya, harganya turun dan demand itu cukup ada potensi divergen loh, dimana daily dan weekly itu naik semua, baik MACD maupun RSI-nya ya, harganya turun, demandnya naik, bisa lihat ada divergensi di situ dan ada potensi untuk naik ke atas. Terlihat Maya Pada itu bukan akhir dari segalanya, tapi ini adalah permulaan, karena memang asing itu sebenarnya akumulasi senyap, karena memang Maya Pada itu tidak dikuasai oleh asing. Bisa saja emitennya itu menggunakan broker asing juga ya, dipercayakan oleh perusahaan asing untuk mengelola. Ya, untuk Maya sendiri ada potensi bull trap, tapi bisa jadi reversal trend. Kok bisa begitu? Ya, kondisi Maya Pada ini masih 50-50 peluangnya. Apakah dia akan membentuk bull trap atau reversal trend? Jadi memang kita butuh validasi dulu ya untuk beberapa minggu ke depan. Memang cukup tricky sih untuk Maya Pada, karena sistemnya Maya Pada itu sama kayak FRAJ sebelumnya yang pernah fenomenal, di mana turun jebret naik tanpa ampun. Kondisinya tuh seperti itu untuk grup dari Maya Pada grup itu sendiri. Salah satu contohnya lain itu ada Sona waktu itu. Ya, untuk Maya sendiri untuk
harganya jika di atas 494, maka N1-nya di 502, N2-nya di 514, N3-nya di 550. Tapi kalau Bapak Ibu mau swing, boleh aja. Karena memang ada potensi ke arah 700 plus plus. Cuman harus diwaspadai gap-gapnya itu ya. Kita nunggu kepastian dari revisinya dulu. Untuk pos penurunannya jika tidak berhasil bertahan di 494, maka T1-nya di 490, T2-nya di 470, dan T3-nya di triple 4. Overall semuanya bagus, baik dari MACD, RSI maupun volume, karena semuanya menunjukkan akumulasi. Jadi bisa disesuaikan ya strateginya. Untuk resistennya sendiri ada di 510 dan supportnya di 470. Gap terdekatnya di 398. Jadi besar harapannya sih kalau saya lihat sih memang arahnya tetap naik ya. Karena memang secara harmonik itu juga ada potensi cukup tinggi yang tadi kita cek bareng-bareng, yaitu bullish ya. Dan dari demandnya juga bagus gitu. Kita tunggu saja validasinya. Moga-moga kabar isunya cepat terdengar ya. Kalau secara bisnis prosesnya memang Mayapada itu ke arah insurance teknologi, karena memang sudah ada kabar untuk digitalisasi transformasi dari Zurich Topaz. Yuk kita move ke selanjutnya. Setelah Mayapada kita akan bahas Java. Ayam-ayaman nih. Ayam-ayaman cukup menarik. Kenapa? Karena ternyata turunnya cukup dalam. Yang semula kita prediksi akan mengalami penguatan, ternyata tidak kuat nih. Kalau bisa dilihat memang ada potensi head and shoulder imperfect. Ya, kasar-kasarnya double top lah. Itu mengarah ke 820 targetnya. Tapi untuk saat ini Java sudah koreksi tuntas di 1100. Sudah koreksi tuntas. Artinya sudah waktunya untuk kita akumulasi. Namun, jangan lupa ada gap ya di 980 sampai 990. Saran saya kita buy-nya di 980 990 ya, dicicil bertahap. Siapa tahu dikasih 820, tapi kita setidaknya biar nggak ketinggalan kereta 980 990 oke lah. Ditambah lagi Java ini fundamental cukup baik ya. Untuk consumer sendiri dan untuk poultry-nya sendiri memang dibilang market leader sih dia second ya. Di atasnya itu ada Cepin, Charon Pokpan. Namun dari produknya sendiri memang cukup stabil ketimbang dari Malindo Feedmill. Jadi kalau Bapak Ibu suka yang fundamentalnya bagus, Java sih. Terlihat untuk daily-nya itu ada potensi untuk ada kenaikan di mana sudah membentuk golden cross dan akumulasi. RSI-nya sudah kelihatan udah ngacung ke atas tuh. Ada di zona akumulasi ya udah cakep tuh. Cuman weekly-nya itu butuh waktu. Karena masih ada proses, jadi untuk minggu depan itu dari Senin sampai Jumat depan itu memang cukup bagus untuk akumulasi Java. Syukur-syukur dikasih ke 980 tetap gapnya itu di Senin sampai Jumat besok. Karena memang waktu itu sudah menjadi puncak dari distribusi. Jadi waktunya akumulasi ya, jangan sampai lupa. Kalau mau di tradingin boleh, karena memang ada potensi membentuk bull trap ya. Jadi kalau memang misalkan mau trading Java, disarankan dengan plan seperti ini. Jika harga berada di atas 1085, maka pos kenaikannya itu di N1 1158, N2-nya di 1190, N3-nya 1241. Nah, potensinya dia akan benjol tuh, akan ke bawah lagi, masuk gap. Jika tidak berhasil bertahan di atas 1085, maka pos penurunannya di 1078, T2-nya di 1069, T3-nya di 1015. Jadi kurang lebih seperti itu karena ada gap di 980.
itu gap maksimum ya. Kalau untuk untuk demand sendiri cukup bagus ya, karena potensinya besar, akan ada kenaikan jangka pendek, lalu akan turun di jangka menengahnya. Dari MACD, RSI maupun volume semua menunjukkan akumulasi, jadi oke ya untuk ditradingkan. Ya, kalau dari resisten sendiri ada di 1158. Dilihat dari MA200-nya di 2 jamnya, jadi masih cukup bagus potensi ke arah sana. Syukur-syukur ditarik ke 1190 sebelum terjun ke 980. Untuk supportnya ada di 1015, yaitu lower low terakhir. Jadi kita disclaimer dulu ya, kita tidak menyuruh Bapak Ibu untuk membeli maupun menjual, tapi kita hanya memberikan strategi plan. Kurang lebih kira-kira saham ini akan naik atau turun dalam jangka waktu pendek, dan proyeksinya itu bagaimana sih? Gitu. Semua keputusan dibalikan kepada strategi plan masing-masing. Gunakan stop loss yang ketat, manajemen yang ketat, dan pastinya terima kasih sudah menonton kami. Jangan lupa di like ya kalau memang terbantu dengan analisa yang kita berikan. Pastiin digetok tombol loncengnya untuk tidak ketinggalan insight-insight kita di minggu-minggu berikutnya. Pastiin di subscribe dong. Masa udah nonton, udah cuan nggak subscribe? Kalau memang misalkan terbantu nih, boleh Bapak Ibu share video kita kepada teman-teman yang membutuhkan. Siapa tahu kita bisa memberi pencerahan kepada Bapak Ibu semua ataupun kolega ataupun keluarga yang ingin belajar saham. Yuk kita belajar bareng-bareng. Kunjungi link trik kita ya. Kita punya Telegram, kita punya Instagram, kita punya TikTok. Pokoknya join aja deh. Oke, gitu aja. Thank you ya udah nonton. See you.